warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Raka Agusinaya, NPM 22411157 dari kelas MMJ 22C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi tentang memahami fungsi, motivasi, dan implikasinya dalam kepuasan kerja. Yang pertama yaitu teori motivasi. Teori motivasi dibagi menjadi dua, yaitu menurut Luthhaus tahun 1992. Istilah motivasi atau motivation berasal dari bahasa Latin, yakni movere, yang berarti menggerakkan atau to move. Yang kedua ada motivasi adalah proses yang menentukan seberapa banyak usaha yang akan dicurahkan untuk melaksanakan pekerjaan. Motivasi merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Perilaku seseorang didorong oleh lebih dari satu motif sekaligus. Tiga elemen utama dari definisi motivasi. 1. Intensitas berhubungan dengan seberapa giat seseorang berusaha. Ini adalah elemen yang paling banyak mendapat perhatian ketika kita membicarakan tentang motivasi. 2. Arah intensitas yang tinggi sepertinya tidak akan menghasilkan prestasi kerja yang memuaskan kecuali upaya tersebut dikaitkan dengan arah yang menguntungkan organisasi. Dengan demikian, kita harus mempertimbangkan kualitas serta intensitas upaya secara bersamaan. 3. Ketekunan. Definisi ini merupakan ukuran mengenai beberapa lama seseorang bisa mempertahankan usaha. Teori motivasi. Teori klasik oleh Frederick Winslow Taylor. Frederick Winslow memandang bahwa motivasi para karyawannya dari sudut pemenuhan kebutuhan biologis saja. Kebutuhan biologis tersebut dipenuhi melalui gaji atau upah yang diberikan, baik berupa uang ataupun barang, sebagai imbalan dari prestasi yang telah diberikannya. 2. Maslow Need Hierarchy Theory atau teori kebutuhan. Manusia adalah makhluk sosial yang berkeinginan. Ia selalu menginginkan lebih banyak. Keinginan ini terus-menerus baru berhenti jika akhir hayatnya tiba. B. Suatu keperluan yang telah dipuaskan tidak menjadi alat motivasi bagi pelakunya. Hanya kebutuhan yang belum terpenuhi yang menjadi alat motivasi. Ada beberapa macam keperluan, antara lain. Yang pertama, physiological needs atau keperluan fisik, sama dengan biologi. Yang kedua, safety and security needs atau keamanan dan keselamatan. Yang ketiga, affiliation or acceptance needs, esteem or status or egoistic needs. Yang keempat, self-actualization. 3. Menurut teori ini, motivasi yang ideal yang dapat merangsang usaha adalah peluang untuk melaksanakan tugas yang lebih memerlukan keahlian dan peluang untuk mengembangkan kemampuan. Ada 3 hal penting berdasarkan penelitian. Yang harus diperhatikan dalam motivasi di bawah, yaitu hal-hal yang mendorong karyawan. B. Hal-hal yang mengecewakan pekerja. C. Karyawan kecewa. 4.
Teori-teori prestasi menyatakan bahwa motivasi berbeda sesuai dengan kekuatan dan kebutuhan seseorang akan prestasi. Henry Murray, seseorang ahli ilmu jiwa, menyajikan daftar tentang kebutuhan-kebutuhan atau manusia. Beliaulah orang yang pertama kali yang menarik perhatian orang terhadap kebutuhan untuk mencapai prestasi. Yang kelima, pada dasarnya Aldefer setuju dengan Maslow bahwa kebutuhan manusia atau individu yang mendorong seseorang untuk termotivasi dalam melakukan suatu bersifat hierarkis atau memiliki tingkatan. Namun Aldefer memiliki perbedaan dengan Maslow. Perbedaannya adalah bahwa Aldefer hanya membagi tingkatan kebutuhan manusia menjadi kebutuhan eksistene atau kebutuhan mendasar manusia untuk bertahan hidup, kebutuhan relatedness atau kebutuhan untuk melakukan berinteraksi dengan sesama, dan kebutuhan grow atau kebutuhan untuk menyalurkan kreativitas dan bersikap produktif. 6. Teori motivasi human relation. Modal human relation diartikan sebagai modal hubungan manusiawi dengan penekanan pada kontak sosial berupa kebutuhan bagi manusia yang bekerja dalam suatu organisasi. Model ini dicetuskan oleh Elton Mayos sebagai akibat kejenuhan karyawan dalam melakukan pekerjaan yang sama secara berulang. Elton Mayos menekankan pada pentingnya pengakuan atau penghargaan terhadap kebutuhan sosial pekerja. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.